Semangat pagi, ketemu lagi dengan saya Jose Antonio Ismail. Kali ini kita akan belajar reproduksi pada laki-laki. Ikuti dengan baik ya guys. Terima kasih. Jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Dengan berkembang biak, maka makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar reproduksi pada laki-laki. Ingat ya, jangan berpikir porno. Nih, gambar reproduksi laki-laki. Kalian perhatikan dulu. Ingat tadi, jangan berpikir negatif dulu, jangan berpikir porno dulu. Ini adalah pelajaran. Nama-nama bagian dari reproduksi laki-laki di gambar berikut. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Mulai dari eferen sampai dengan vesicula seminalis. Yang pertama kita bahas yaitu bagian organ reproduksi laki-laki yang berada di luar, yaitu penis. Fungsinya sebagai saluran kencing, urin, dan sperma. Penis tadi berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma, terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup atau prepus atau preputium. Kulup inilah yang akan dipotong ketika seseorang dihitan. Kira-kira apa sih manfaat dari hitan? Hitan adalah proses pemotongan atau menghilangkan bagian yang berbentuk lipatan kulit yang terletak pada ujung penis, itu kulup. Manfaatnya diantaranya adalah mengurangi resiko infeksi saluran kemih, kemudian mengurangi resiko kanker penis, dan mengurangi resiko infeksi menular seksual lainnya. Testis yaitu bagian yang bentuknya bulat telur dan tersimpan di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, misalnya membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, contohnya pada kumis. Pada masa pubertas, masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Saluran yang keluar dari testis dan berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm dinamakan dengan epididymis yang berfungsi untuk menyimpan sperma sementara. Saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis tadi dinamakan dengan vas deferens. Fungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra.
Bagian reproduksi laki-laki berikutnya yaitu uretra, saluran yang terdapat di dalam penis yang merupakan saluran akhir dari reproduksi. Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Uretra fungsinya tadi adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Sedangkan kelenjar yang terdapat pada reproduksi laki-laki, yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis. Nah, perhatikan letaknya. Berbentuk seperti kantong kecil, ukurannya kurang lebih 5 cm, terletak di belakangnya kantong kemih. Fungsinya adalah menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Zat-zat yang dihasilkan tadi diantaranya adalah zat yang bersifat basa, alkali, fruktosa, gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembeku. Nah, berikut ini fungsi dari masing-masing zat yang dikeluarkan pada kelenjar vesicula seminalis. Zat yang bersifat basa menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra. Fruktosa berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sperma. Hormon prostaglandin merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi, sehingga sperma lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan ke oviduct. Sedangkan yang terakhir, protein pembeku untuk pembekuan atau koagulasi semen setelah terjadi proses koagulasi. Kelenjar yang kedua, ini ada kelenjar prostat. Bentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar prostat menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam, dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat, beberapa enzim, dan seminal plasmin. Asam sitrat digunakan untuk menghasilkan energi, kemudian beberapa enzim diantaranya pepsinogen, lisosim, dan amilase. Seminal plasmin sendiri berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Kelenjar yang terakhir ada kelenjar koper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Kelenjar koper atau dinamakan juga bulbouretra menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa yang fungsinya melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen atau air mani. Nah, berikut ini adalah proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya, air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, prosesnya
seperti ini. Jadi dimulai dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan kemudian menjadi spermatozoa. Perhatikan gambar skema spermatogenesis berikut. Nah, jadi proses spermatogenesis terjadi di dalam testis. Kemudian pematangan sementaranya ada di epididymis, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikut ini struktur sperma yang terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat inti sel dan akrosom. Akrosom menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur. Pada bagian badan terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi agar dapat bergerak secara aktif. Sedangkan bagian ekor berupa flagel yang merupakan alat geraknya sperma. Sekali ejakulasi, seorang laki-laki akan mengeluarkan sperma sekitar 50 sampai dengan 150 juta sel. Berikut ini skema pergerakan flagel pada sperma. Setelah mempelajari tentang struktur organ reproduksi laki-laki, berikut ini upaya pencegahan penyakit sistem reproduksinya secara umum. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Jangan lupa mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Yang terakhir, jangan lupa rajin olahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Semoga organ reproduksi kita tetap terjaga, sehat walafiat. Terima kasih, kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.